Hello again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. So everybody, it's a gloomy day because Bitcoin starting to pricing ya di bawah $60.000. And per sekarang saya bikin video ini Bitcoin around $58.160 more or less ya teman-teman sekalian. So what is going on ya? Pressure terhadap market masih terus memberikan tekanan jual yang sangat amat agresif, begitupun pada altcoins. Makanya tadi saya sempat nonton ya video dari Koryo Gunawan yang terakhir. Saya kena bait guys ya. Lucu banget soal komentarnya, judul videonya ya, Bitcoin mencret altcoinsnya muntaber katanya ya. Jadi para holders harus pasang infus dulu. Sumpah saya ngakak banget. Ya tadi saya udah ngelihat sedikit ya. Ya Koryo sendiri memberikan pandangan juga terkait dengan kondisi yang terakhir sedang berlangsung, terutama pada US repo ya. Di sini funding rate-nya itu hits highest since January. Apa artinya ya? Itu saya setelah nonton video beliau, saya coba cari tahu dan kelihatannya memang menarik ya untuk kita bahas juga di video kali ini teman-teman sekalian. So shout out ya buat Koryo Gunawan yang udah mention seputar hal ini. Anyway guys, today crypto market ya, mungkin di sesi Amerika saya nggak expect ada pergerakan yang kayak gimana banget. Malah tadi di sesi Asia ya, kita ngelihat tendangan dumpnya tuh terjadi karena per tadi pagi banget pas close saya lihat masih di atas 60.000 ya. Ternyata begitu masuk sesi Asia langsung ada tekanan jual ngajak Bitcoin turun sampai ke 57.000. Sebenarnya agak di luar ekspektasi saya karena saya pikir bisa recover atau retracement dulu, kayak sebagian penurunan yang terjadi pada 62.000 itu ya mungkin dia testing kayak around 61.200 something, baru kemudian ada rejection lagi. Ternyata langsung disambut duluan ya. Ini selling pressure yang luar biasa ya, cukup terasa teman-teman sekalian, karena pada kondisi yang sama agak aneh dari sisi ya, S&P 500, Nasdaq ya, both ini creating all time high baru per closing kemarin. Adapun yang bilang bahwa kondisi ini adalah kenaikan yang amat sangat mengerikan ya. Kenapa demikian? Karena ini tidak dibarengi dengan kondisi terkini pada kondisi fundamental makro ya secara keseluruhan, dan tentu saja meningkatkan resiko terhadap potensi dump pada S&P 500 maupun Nasdaq. Sementara jangan-jangan Bitcoin sudah priced in terlebih dahulu. Jadi Bitcoin duluan yang bergerak, baru kemudian nanti malah US stocks-nya yang lagging ya. I don't know guys ya, but this is gonna be very very interesting. Kita mungkin akan mulai dari economic calendar dulu. Pengen inform ke kalian kalau tanggal 4 Juli ya di Amerika itu Independence Day. Banyak orang percaya kalau market di Independence Day itu sebenarnya kecenderungan bullish. Jadi kita bisa lihat lagi dari sini. Nasdaq itu bullish, S&P 500 itu bullish, XAU US dollar ini merupakan store of value ya, which is harusnya secara fundamental ini sama dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin dibilang gold digital, XAU ya gold tradisional, dan posisinya bullish. Bahkan XAG alias silver itu juga bullish teman-teman. So dari sekian banyak market yang kita lihat, cuma satu market yang cenderung bearish, yaitu Bitcoin. Apa penyebabnya? Ya kita udah bahas di previous video update di beberapa waktu lalu juga, menjelaskan tentang bagaimana sentimen yang diakibatkan oleh Mt. Gox repayment plan. Kemudian Germany itu jualan Bitcoin, total Bitcoin yang mereka pegang sekitar 50 ribuan. Kemudian ada US government ya, dari Silk Road itu juga katanya mau dijual Bitcoinnya. ETF spot outflow sudah 2 hari berturut-turut ya, dengan total sekitar 33, atau 34,2 juta dolar, di mana BlackRock masih nggak jualan ya, dan yang lain pun kemarin nggak banyak jualan ya, malah nol semua, cuma Fidelity masuk 6,5 juta, sementara GBTC drop by 27 juta dolar ya. Ini sih sejauh ini udah paling kecil lah ya tekanan jual dari GBTC. Beda ketika awal-awal banget tuh kita ngelihat pertama kali ETF spot di approve ya, GBTC bisa buang barang sampai ratusan juta dolar dalam satu hari. So ya ini kemajuan mungkin untuk GBTC teman-teman sekalian. But ya in the end, satu yang juga memberikan dampak cukup terasa adalah miners ya. Miners benar-benar dalam fase kapitulasi banget. Jadi kalau kalian search ya Bitcoin miners under capitulation ya, ini kayak semacam capitulation ya. Ini kayak semacam ini loh, kalau kita bilang semacam keywords ya. CryptoQuant says extremely underpaid ya. Bitcoin miners capitulation is a possible bottom signal
Ya, Bitcoin bottom is near as miners capitulating near FTX implosion level. Ya, Bitcoin network show sign of miners capitulation. Ya, pada intinya teman-teman sekalian, yang terjadi ya beberapa waktu atau beberapa kondisi historical data memang menunjukkan kalau misalkan miners mengalami kapitulasi, itu biasanya pertanda soon, very very soon Bitcoin itu bisa bottoming, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena akan ada satu titik di mana para miners kecil ini akan collapse, akan shut down, mereka punya computer miningnya, and then mempengaruhi hash rate, which is keamanan daripada Bitcoinnya sendiri, ya, untuk transaksi dan lain sebagainya, validasi dan lain sebagainya, mungkin akan jadi lebih lagging, lebih lambat. But one thing that we should paying attention adalah supply shock-nya akan semakin terasa. Namun, teman-teman sekalian, ada beberapa kendala untuk mengatakan bahwa bottom is near, ya, which is one of it adalah ini. Ya, Mt. Gox, teman-teman sekalian. Ya, katakanlah oke, miners stop selling because they stop mining, ya, which is mempengaruhi supply, but at some point nanti mereka akan bounce back lagi. Tapi yang menjadi concern utama adalah Mt. Gox-nya itu kan. Dan government ini masih memberikan selling pressure di market, right? But here's one thing, teman-teman sekalian. Kalau memang demikian, ini adalah kapitulasi. Nggak cuma buat miners, tapi buat para investor. Harusnya BlackRock juga udah buang barang. Ya, minimal BlackRock minus saja tuh udah pasti bikin market bakal totally panik. Ya, dan ini bakal menjadi chaos banget buat market Bitcoin atau cryptocurrency. Alright, nah that's the first thing yang kita harus note. Kemudian buat kalian yang belum nonton ya, previous video ini ngebahas overall preview ya untuk market seputar USDT dominance, Bitcoin dominance. Kemarin juga kita ada bahas seputar total 3 yang masih ada possibility untuk ngejar sampai ke kisaran 550 billions of dollars. So, make sure kalian mampir untuk nonton di video itu. Nah, teman-teman sekalian, economy calendar balik lagi ke sini. Independence Day nanti malam, jadi New York session very likely kita bakal ngeliat market cenderung flat. But what more importantly adalah besok kita akan ada data NFP. Ini juga akan menjadi salah satu faktor penggerak market yang paling signifikan untuk seminggu ini, ya. Selain daripada Jerome Powell yang kemarin agak sedikit mengecewakan ya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, saya pengen ajak kalian sedikit berselancar ya ke makro. Ya, di sini kita ngomongin tentang US Overnight Funding Rate atau SOFR ya kalau nggak salah, SOFR ya kalau nggak salah teman-teman sekalian ya, the Secured Overnight Financing Rate ya buat US. Jadi buat yang nggak tahu ini apa ya, Secured Overnight Financing Rate seperti namanya overnight teman-teman. Jadi sebetulnya itu ketika mereka butuh cash ya, jadi mereka menjaminkan treasury securities mereka atau kita bilang kayak surat utang mereka untuk mendapatkan cash ya untuk jangka waktu pendek. Nah, masalahnya teman-teman, ini bunganya adalah 5,4%. Tadi Koryo sempat bilang kan, ada masalah di repo gitu kan. Repo itu adalah repurchase agreement, artinya kalau misalkan kita butuh likuiditas, perbankan itu akan menjual obligasi terhadap the Federal Reserve. Jadi the Fed itu bakal terima bonds atau obligasi dari si perbankan ini atau surat utang ya kita bilangnya. Nah, si The Fed itu suntikin duit alias likuiditas ke perbankan itu. Nah, ada masalah di situ kenapa? Karena kalau kita lihat SOFR-nya itu naik sampai 5,4% dan ini so far merupakan yang tertinggi sejak tanggal 2 Januari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah US Independence Day, libur. Jadi aktivitasnya bisa dibilang kayak aktivitas pinjaman dan lain sebagainya yaitu cenderung berkurang ya, bukan cenderung berkurang sih, tapi tutup memang karena libur US Independent Holiday. Nah, otomatis kalau misalkan butuh likuiditas cepat dan ada orang mau melakukan penarikan atau mungkin butuh uang gitu ya. Nah, ini perbankannya bisa mengalami kendala gitu loh. Bisa jadi mereka nggak punya cukup cash atau liquidity untuk mensupport di sana ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mungkin butuh uang cepat ya nggak bisa teman-teman sekalian ya. Dan kondisi ini ketika angkanya mencapai 5,4% tadi itu sebenarnya menandakan kalau cash atau ketersediaan supply-nya, cash-nya itu ya sangat berkurang teman-teman atau cenderung tipis, yang artinya secara nggak langsung likuiditasnya berarti berkurang ya. Kalau likuiditas berkurang otomatis akan sulit untuk mendapatkan dana segar juga untuk market, sehingga yang saya tadi bilang ya, satu yang menurut saya cukup aneh adalah S&P 500 naik, kemudian Bitcoin turun, tapi all store of value juga ikut naik. Biasanya store of value, XAU dan kawan-kawan itu naik, tapi kecenderungan bisa menjadi sebuah indikasi bahwa market itu lebih prefer untuk memegang aset yang dalam tanda kutip safe
atau lebih aman daripada aset yang lebih beresiko. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini satu kondisi yang sebetulnya merupakan fenomena cukup menarik. Bukan fenomena cukup menarik lagi sih, tapi memang ya pada intinya reverse repo lagi berjalan ya, ketika the Fed itu sudah tidak menyuntikkan liquidity lagi di market, dalam arti mengurangi balance sheet-nya mereka, walaupun ya pengurangannya sudah mulai dikurangin, jadi nggak sesignifikan sebelumnya yang 60 billions of dollar sebulan jadi 25 billions of dollar sebulan. Tetap aja teman-teman, pada dasarnya saat ini liquidity itu lagi bermasalah, dan kalau misalnya liquidity bermasalah, suntikan dana segar ke market atau ke Wall Street itu juga akan terkena pengaruh. Sehingga di salah satu pembahasan di sini ya nih, a spike in the price for repurchase agreement or repo can be a sign that cash is getting scarce ya, in a key funding market for Wall Street. Scarce itu adalah supply shock ya, short on supply, intinya kekurangan supply teman-teman. Jadi buat suntikan uang untuk menjadi likuiditas di Wall Street itu berkurang, dan kondisi ini biasanya ya, kalau di tadi berbagai pernyataan di sini ya, saya tadi ada baca, intinya sih biasanya kecenderungan hanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kayak cuma beberapa nih, kayak SOFR should ini ya teman-teman, SOFR should normalize in the coming days as the supply gets digested ya. Cuman it might take a little bit longer to normalize, not only because primary dealer inventories are already high, but also because it's a holiday shortened week, providing less liquidity to the market. Ya, pada intinya seminggu ini kita bisa ngelihat pergerakan market mungkin akan cenderung low volume atau less liquidity. Dan salah satunya yang harusnya paling terdampak itu ya udah pasti di Nasdaq dan S&P 500. Tapi Bitcoin apakah demikian ya? Atau jangan-jangan short selling atau drop atau crash yang terjadi pada Bitcoin technically itu merupakan bagian dari pengambilan liquidity lebih banyak untuk persuntikan ke market yang lain. Bisa jadi teman-teman. Ya, jadi yang kita lihat tadi XAU, XAG, US 100 ya, Nasdaq, kemudian S&P 500, ini semua kan bullish. Cuma ada satu yang negatif, mungkin liquidity-nya diambil dari crypto market atau Bitcoin. Jadi kita tahu kemarin di video terakhir saya update, itu ada beberapa whales yang mindahin Bitcoin mereka ke exchange, probably untuk dijual. Dijual untuk apa? Mungkin untuk tambahan likuiditas ketika mereka hendak melakukan transaksi di aset yang lain. Itu bisa jadi satu pertimbangan teman-teman. Ya, but we never know, karena ya waktu mereka udah cash out atau mereka udah jual, ya itu kan jadi bentuk stablecoin atau USDT. Misalkan dia cash out lagi dalam bentuk cash, terus dia belanjain aset yang lain, nah itu udah nggak ke-track on-chain. Ya, jadi faktanya adalah blockchain, Bitcoin merupakan satu tempat, merupakan satu fasilitas di mana kita bisa melihat transaksi itu secara transparan. Tapi kalau misalkan udah dalam bentuk cash, udah dalam bentuk di luar daripada stablecoin atau segala transaksi yang berhubungan dengan blockchain, ya udah itu udah nggak bisa di track lagi. Jadi kita udah nggak tahu itu orang mau belikan apa, kita nggak tahu teman-teman. Ya, dan yang perlu di take note lagi, Fear and Greed Index ya, back to 44, which is fear, which is harusnya ini kan adalah update tanggal 4 Juli ya, which is tadi pagi banget jam 7 setelah close market. Ini setelah close market baru kita ngelihat ada tambahan tekanan jual dari $60.000 drop sampai ke $57.860. Nah, ini udah pasti berdampak lagi pada Fear and Greed Index, tapi per besok nih, next update-nya adalah 15 jam lagi dari sekarang, kira-kira gitu. Nah, berikutnya teman-teman, saya juga pengen ajak kalian melihat ya tentang Bitcoin ETF ya yang dipegang oleh si BlackRock. Here's fun fact teman-teman, even BlackRock juga floating ya guys. Dia floating minus sekitar $700 juta dari keseluruhan asetnya saat ini. Dan kalau kita cek tadi average price-nya berapa, dia beli, dia transaksi, BlackRock itu punya satu Bitcoin rata-rata itu dia beli adalah di 61.990. Ini thanks banget to one of my member ya di SAG kemarin, ada yang sempat share website-nya. Jadi kita bisa lihat di platform di Arkham ya. Sebenarnya ini tinggal cari aja sih, tapi saya nggak notice ya kalau misalkan BlackRock juga ada istilahnya untuk data-datanya, dia buka secara open di sini. Dan posisi sekarang di Bitcoin di harga 58.553 ya, posisi BlackRock itu minus dalam keadaan 702 juta teman-teman. Cara hitungnya gimana? Ini total Bitcoin yang mereka pegang ya, 307.206 Bitcoin dengan total market value itu sekitar 19 billions of dollar lebih kurangnya. Dan kalau dihitung berdasarkan kalkulator dapat harga average price-nya itu di 61.990 Bitcoin ya, $61.990 per Bitcoin. Dan berarti BlackRock juga minus guys, dia belinya di atas di sini tepatnya ya, which is drop
around 6% more or less. Ya even BlackRock aja boleh floating minus kok ya teman-teman sekalian. That's why buat kita nih istilahnya para clustery ya, kalau misalkan teman-teman merasa frustrated ya dengan kondisi market saat ini, di mana altcoins itu dalam kondisi yang cukup parah terdampak diakibatkan oleh Bitcoin yang turun, sementara Bitcoin dominant steady ya, dia cuma duduk di tempat doang kok ya, dia nggak kemana-mana. Dibilang naik banget enggak, dibilang turun juga enggak, tapi dia cuma stable aja atau steady aja di level atau area tersebut. Nah ini giving more pressure ya. Oke, it's a gloomy day teman-teman ya. It's giving a selling pressure ya juga pada altcoins. Nah, USDT dominance nih yang jadi concern. Kita udah ngelihat dia berusaha untuk break dari area resistance-nya. Ini menandakan bahwa selling pressure masih bisa terjadi di market. Dan kalau kita lihat dari segi total 3 seperti yang saya jelaskan di previous video update, we have a rejection coming from EMA 21. Kemudian ada possibility bisa ngejar sampai 550 billions of dollar, artinya 20 billions of dollar lagi further correction. Nah itu bisa berdampak secara merata atau mungkin hanya ke sebagian altcoins saja yang dari segi sentimen memang sudah cenderung lemah. Nah itu bisa jadi satu concern. Nah yang terakhir teman-teman, saya mau bahas total 1 sebelum kita masuk ke dalam Bitcoin. Nah total 1 sebelumnya kita katakan berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. But if total 1 suddenly drop di bawah resistance atau support line-nya, ya ini menandakan further correction untuk market masih bisa berlangsung. Nah pertanyaannya adalah sekarang Bitcoin nih ya. Sebenarnya Bitcoin teman-teman sekalian, previous update banget ya, saya sudah menyampaikan ya kepada teman-teman bahwa bagaimana skenario sebelumnya yang kita expect dari Jerome Powell bisa ngasih opportunity untuk market rebound, ternyata mengecewakan. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, kita ngelihat dari segi price action juga. After adanya rejection, what can possibly happen for Bitcoin? Dan antisipasi kita adalah melihat Bitcoin memiliki satu potensi untuk meneruskan tekanan jual hingga sampai ke level berikutnya, which is itu di kisaran 56 ribuan dollar, itu untuk batas bawah terdekat teman-teman sekalian. Sementara worst case scenario adalah further correction up to level 52 ribu dolar. Dan apabila Bitcoin sampai ke level itu, sebenarnya akan sangat disayangkan karena akan ada banyak kondisi yang bisa dibilang sangat-sangat cenderung kurang baik ya bagi market crypto secara keseluruhan. Satu, teman-teman sekalian perlu diperhatikan bahwa di sini sebetulnya ada possibility kita membentuk bull flag pattern. Kalau kita sampai 50.000, memang kita testing di salah satu area order block pada perspektif time frame weekly. Namun yang perlu diperhatikan adalah exponential moving average 21 tidak lagi menjadi bagian dari support pergerakan Bitcoin. Yang itu artinya juga breakdown atas key support major ya pada perspektif time frame yang lebih besar seperti weekly. Nah, ini tentu saja akan memberikan fear lebih ekstra ya di market, akan memberikan tekanan jual lebih banyak untuk market, istilahnya bisa serap. Tinggal pertanyaannya adalah ini BlackRock gimana? Apakah mereka akan melakukan cut loss ya, meminimize risiko mereka sehingga mungkin ETF per besok ya ketika market kembali open mereka akan start berjualan, atau fun fact malah mereka manfaatkan kondisi ini untuk buy the dip dan coba untuk move their average price dari yang tadinya harganya di 61.990 dolar per Bitcoin diturunin jadi 60 ribuan dolar, which is for them saat ini adalah discount price, area harga yang lebih murah teman-teman sekalian. Nah itu menjadi satu concern yang tentu saja kita harus perhatikan sama-sama for now. Alright, weekly masih panjang, masih ada 3 harian 16 jam lagi dari sekarang. I don't know can Bitcoin recovery, karena faktanya beberapa waktu lalu juga demikian kita pernah melihat kondisi serupa terjadi tepatnya pada tanggal 1 Mei 2024 terjadi pada hari Rabu, tekanan jual berlangsung, kemudian hari Kamisnya kita mengalami konsolidasi tipis tepat di level itu. Di hari Jumat kita melihat dia recovery full. Ya, maksud saya di sini adalah bukan berarti Bitcoin akan mengalami recovery full. Cuman berdasarkan historical movement, Bitcoin itu cenderung punya recovery, dia bisa dibilang recovery reaction yang cenderung relatif lebih cepat ya. Walaupun di sini kita ngelihat dari segi data dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kondisi ini tampaknya tidak bisa terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan, apalagi karena likuiditas ini ya yang mengalami kesulitan saat ini teman-teman. Artinya keuangan nih, posisi di US saat ini itu kalau misalkan berbicara soal liquidity mungkin yang diutamakan lebih kepada untuk uang-uang dari para nasabah perhaps ya teman-teman sekalian, jika mereka penggunaannya untuk konsumsi atau gimana saya juga kurang tahu.
Tapi in the end ya buat suntikan dana ke likuiditas pasar ya untuk aset-aset berisiko ya harus ikat perut dulu dengan kondisi ini karena US Independence Holiday tadi. Ya itu bisa menyebabkan faktor-faktor di mana ya probably teman-teman sekalian ya market untuk semingguan ini bakal cenderung slow. So the question is, can we see July close untuk Bitcoin itu tetap dalam keadaan bullish seperti historical data sebelum-sebelumnya? Ya, we are hope so ya bisa ngelihat ke arah sana teman-teman. Kita tentu saja berharap ke arah sana, but it is what it is ya. If we have to consider atau kita harus pertimbangkan untuk possibility worst case scenario which is Bitcoin revisit sampai ke level 52 ribuan dolar lagi, yaitu teman-teman tetap harus jadi pertimbangan kalian sehingga kalian nggak perlu istilahnya terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan saat ini bahwa okay, this is the bottom, I'm gonna buy this and yeah, let it run teman-teman sekalian ya. Mau itu floating sampai berapapun, let it run ya. Buat saya pribadi, saya terakhir ada sempat beli Bitcoin di kisaran 59.000 and then ya, now it's under ya teman-teman sekalian. So it is a discount for me ya, but I will look for further confirmation karena terakhir udah cicil beli juga di kisaran 59.000 dolar. Dan semoga saja teman-teman sekalian ya kita bisa ngelihat Bitcoin tetap bertahan di kisaran range area ini karena in the end yang saya pribadi masih percaya ya teman-teman bahwa overall pergerakan ini masih bisa dikonsider sebagai part of consolidation ya, which is either dia memang ya terkonsolidasi sama kayak istilahnya pergerakan summer pada tahun lalu di 2023 which is di sini ya, which is ya kalau misalkan demikian harapannya adalah this is also a consolidation. Dan ini berarti melengkapi ya pembahasan saya pada sekitaran beberapa waktu lalu. Sebentar saya coba munculkan dulu teman-teman di video yang di apa namanya chart yang advance scope ya. Wait a minute. This one, this one teman-teman sekalian ya. Ini yang terakhir saya mention ke teman-teman. So ekspektasinya adalah kalau misalkan berdasarkan summer ya yang terjadi pada 2023, corrective pullback, impulsive rebound, corrective pullback, kemudian ada satu kondisi kapitulasi last dip dan kemudian di follow up dengan konsolidasi panjang. Nah, yang kita dapatkan saat ini sedikit berbeda di fase ketiganya ya. Di mana fase pertama yes corrective pullback ada, fase kedua impulsive rebound juga ada walaupun nggak seimpulsif yang sebelumnya karena sebelumnya dia naik hanya 2 candle aja dalam 2 hari. Tapi di sini juga tetap kita consider sebagai impulsive rebound. But now after corrective pullback harusnya kita expect final dip dan konsolidasinya itu adalah setelah melewati fase ketiga ini. Ternyata enggak teman-teman ya. I think the final dip itu sudah berlangsung lebih cepat dari yang kita bayangkan dan perhaps after this kita cuma tinggal melihat Bitcoin settle down aja dan creating consolidation before the next move. Alright, so that's gonna be the update dari saya teman-teman sekalian. My conclusion is selling pressure for Bitcoin masih bisa berlanjut. Kalian bisa lihat juga untuk time frame pergerakan di bisa dibilang hourly ya terakhir, makanya tadi saya bilang kalau ngelihat dari daily waktu dia closing saya pikir karena dia bertahan di atas 60.000 ya, saya pikir bisa lah dia rebound tipis dulu gitu kan. Ini kan pertama dia close di atas 60.000 ya, saya pikir bisa lah dia rebound tipis dulu, ngetes ke level 61 ribuan something untuk testing terhadap VWAP, testing terhadap trendline sebelum akhirnya dia reject lagi. Ternyata langsung dibablas teman-teman sekalian ya, kita ngelihat langsung dalam keadaan tekanan jual cukup agresif. So the question is if we do have a pullback nanti, apakah pullback ini bisa dikatakan sebagai potensi untuk dia reversal atau kita akan melihat probabilitas rejection dan masih terus melanjutkan tekanan jual pada Bitcoin bahkan ke harga yang lebih rendah pada pergerakan di 1 Mei lalu which is di kisaran 56.500. Berarti kita bisa lihat lebih rendah dari level itu dan probably mengejar ke 54.975 dolar berdasarkan Fibonacci external pada pullback terakhirnya. Alright, so that's gonna be the update for Bitcoin teman-teman sekalian. Saya cuma mau bilang sabar ya buat altcoins-nya. Saya tahu pasti dalam keadaan yang berdarah-darah ya teman-teman viewers semuanya, karena saya ngelihat udah mulai frustrated ya di kolom komentar juga. Banyak yang udah stressful, banyak yang udah galau, banyak yang udah sedih ya. This is part of the investment. This is part of financial financial market teman-teman sekalian. Maka kalau misalnya kalian selalu merasa bahwa ada yang namanya aman di financial market, no, there's no such thing. Ada yang namanya aman di financial market, ya. Risk and reward, that's it. Jadi kalau misalnya kalian antisipasi risknya, otomatis kalian akan lebih tenang. Di sisi yang lain, kalau misalnya teman-teman terlalu tergesa-gesa, terlalu terfokus hanya pada rewardnya, nah Anda bisa terjebak dalam kondisi di mana ya kayak begini ya harus telan-telan ludah lah.
Karena teman-teman tidak ada risk management dari awal ketika considering untuk start masuk di financial market atau di crypto market. Ya, itu sedikit pesan dari saya teman-teman. Ya mungkin untuk saat ini jadikan ini sebagai bagian dari pembelajaran. Let's hold ya teman-teman sekalian. Hopefully after memasuki kuartal 4 atau kuartal 3 akhir kita bisa melihat market start recovery, terutama setelah selesai summer holiday. Alright, God bless and see you guys again soon in the next update. Cheers, bye bye guys.